kenapa jadi urusan pribadi? Bukan pribadi. Kalau udah kalah malu. Sembunyi itu harusnya apa? Gak ada kok. Sembunyi itu harusnya. Malu kok. Gua orang lu nggak mampu ngalahkan gua. Lu nggak berani. Gua nggak terlalu jauh di sini mau. Lihat dulu. Nanti di luar ya. 60.000 amplop lu gua nggak tahu. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Kau pikir takut? Kau pikir takut sama kau? Apa ya? Kira gua sini tak gua. Kira gua sini. Ayo gua. Sini. Lu kalau udah kalah hewan penakut. Wow, oke guys, itu tadi sebuah tangkapan video ya saat jeda iklan di salah satu acara Metro TV antara Noel dengan Bang Deddy Sitorus ya. Mereka berdebat dan nyaris nyaris adu jotos guys ya. Oke, kita akan lihat dulu kronologis awal perdebatan sengit ya antara Bang Noel dan versus Bang Deddy Sitorus ini guys. Orang mengorkestrasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Nah, ini kelompok culas menggugat kecurangan saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan, gitu loh. Jadi ikut saja sudah dicurangi, apalagi orang tidak, yang culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Deddy. Jadi paham tuh orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Bang Deddy? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan sebuah kecurangan. Tangan lu bosan nunjuk. Lu Di depan orang nih. iya depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah sok ngomong minta ampun. Lu dari culas. Lu dari culas. Jangan kurang ajar lo. Oke, Lu sebentar. dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangkat. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa? Ayo. Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya. Kenapa? Iya. Lu marah kenapa? Culas. Kenapa lu jadi persoalan pribadi lu? Kesalahan pribadi. tidak Ini kita terdengar. bicara politik. Ini masuk. Lu yang ngawur. Gua ngomong apa nggak lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Bang Gua Deddy. ngomong apa? Gua lebih tinggi dari lu. Bang Apa Noel, rupanya? saya ke Bang Faldo ya. Bang Entar Faldo. dulu, gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomongin Sedikit. dulu yang Oke. disebut tadi itu soal Sedikit. apa Sebentar ya. namanya? Tadi gua sampai lupa tadi ngomong Bang Deddy, apa. aku dulu Substansi aja. demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang itu pasti nggak pernah baca buku, ya. Orang itu pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi, tidak paham apa itu demokrasi, cuma punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang demokrasi? Enggak, gua tanya. Lu paham tentang demokrasi? Gua- Coba, lu bukan- apa bukan yang host. lu paham tentang demokrasi? Lu bukan Enggak, host. kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham Substansi tentang demokrasi apa? yang mana? Paham Yang demokrasi mana tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua lahir dari mekanisme jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lahir dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi Apa? urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, cukup ya. Bawa keluar dia orang. Sebentar. Ini orang manipulatif 400.000. Lu gagal, caleg gagal lu. Banyak omong. Kita 1 bulan. Bang Noel. Bang Noel. Kalah orang kaya, bos. Oke. Kalah 1 bulan. Jangan Harusnya ada rendah lagi. hati. Lu jangan ada aku lagi. Lu segini sama Lu gua. ada aku lagi gober lu. Lu Bang Noel cukup. Ke burung lu. Saya langsung ke Bang Faldo. anggota dewan paling bijak lu yang gue lihat. Jadi urusan pribadi gimana urusan
jalannya barang. Oke, sebentar Bang Culas Noel. lu. Tolong sebentar. Kasihan nih anak. Kita kasih pendidikan publik Hostnya ya, kebingungan, diskusi yang guys. diskusi yang sehat. Oke, sebentar. Saya ke Bang Faldo. Oke, tahan dulu. Bicara soal bangsa. Iya, saya hostnya di sini. Saya tanya substansinya mana? Saya bilang dalam demokrasi. Bang Faldo. Oke. Kenapa yang atau tidak dalam demokrasi? Pembagalan Tanya itu dulu. Gimana sih ini orang? Ya, saya kira Oke, kita break dulu ya sesaat. Saat ini lagi hangat, Pak Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK untuk kasus dugaan gratifikasi. Lalu banyak netizen bertanya, bagaimana pendapat kalian sebagai pendukung? Pendapat kami mendukung proses KPK untuk menyelidiki Pak Ganjar Pranowo. Jika ditemukan bersalah, kami juga sangat mendukung untuk dihukum sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tetapi, sebagai pendukung juga, kami akan mengawal kasus penyidikan Pak Ganjar Pranowo agar supaya kasus ini benar-benar kasus murni, bukan rekayasa. Oke? yaitu lihat junjunganmu dipanggil KPK, bagaimana pendapatmu? Pendapatku ya, kalau terbukti salah silahkan diproses secara hukum, ini negara hukum. Dan saya berharap sih kasus Ford Estate sama pembelian pesawat bekas juga dibuka, boleh juga, biar pro. Larinya anggaran Ford Estate 108 triliun, kemana? Terus kayu yang sudah ditebang di Kalimantan untuk dibukanya sebuah lahan Ford Estate, itu juga harus ditelusuri kemana larinya kayu tersebut. Gimana? Biar hukum nggak berpihak kepada penguasa. Berani nggak semuanya terbuka masalah hukum pelanggaran yang ada di negara Indonesia saat ini? Oke guys, ya, saya sangat kagum ya dengan pendukung-pendukung dari Pak Ganjar ini ya. Ya, apa yang mereka komentari luar biasa guys ya. Jika memang Pak Ganjar terbukti bersalah, ya silakan diproses secara hukum ya. Saya pribadi melihat proses pemanggilan Pak Ganjar ke KPK ini ya untuk diselidiki dalam dugaan penerimaan gratifikasi, suap dan sebagainya ya. Ini adalah upaya-upaya untuk menjegal hak angket guys ya, karena saat ini sedang ramai nih ya hak angket. Tapi ada pihak-pihak yang berupaya ya untuk menjegal hak angket tersebut dengan cara-cara yang seperti ini ya, agar semuanya itu bisa gagal ya. Karena begini ya, korupsi di zaman Pak Jokowi ini ya sebenarnya gila-gilaan. Masih ingat ya dengan Johnny Plate terduga korupsi dengan angka yang sangat besar ya, triliunan ya. Nah, Pak Johnny Plate ini dari Partai Nasdem guys ya. Pertanyaan saya ya, kenapa hanya Pak Johnny Plate saja yang diproses ya? Apakah karena berbeda pilihan politik dengan Pak Lurah? Ya. Lalu yang berikutnya ya, kenapa tidak selidiki juga misalnya dana-dana untuk pembelian pesawat bekas seperti yang dikatakan oleh abang ini ya, dana bansos dan sebagainya. Yang zaman pemerintahan Pak Jokowi ini ya, korupsi itu sebenarnya gila-gilaan, hanya saja sulit untuk membongkar, sulit untuk memproses ya, kalau pemerintah tidak membuka akses atau menutupi pintu-pintunya ya. Yang akan dibuka oleh Pak Lurah ya, pintu bagi KPK untuk bisa masuk adalah orang-orang yang bertentangan ya, atau orang-orang yang berbeda pilihan politik dengan Pak Lurah. Salah satu contoh Rafael Alun ya, yang merupakan pejabat dari perpajakan guys ya. Itu levelnya bukan level tertinggi ya, tapi level-level bawah. Namun korupsinya gila-gilaan. Itu baru bisa terbongkar setelah anaknya melakukan kasus penganiayaan. Seandainya Mario Dandi anaknya Rafael Alun ini tidak ada kasus seperti itu ya, saya yakin sampai mati pun ya Rafael Alun akan senyum bahagia dengan uang-uang yang dia korupsi yang sangat banyak itu tidak pernah terbongkar selama dia hidup ya. Nah, ini baru Rafael Alun yang ketahuan ya, karena ya anaknya. Tapi
di dalam sana guys ya, ada begitu banyak ya, hanya saja tidak dibukakan pintu, tidak diberikan pintu bagi KPK untuk bisa memproses ya, selagi orang-orang ini tidak membuat kasus ataupun ya tidak bertentangan dengan Pak Lurah. Salam hormat Pak dari Kota Lubuk Linggau. Salam hormat Pak dari Akar Rumput. Pak, kami Pak minta tolong dengan Bapak. Kami minta tolong ya dengan Bapak. Jangan Bapak bawa Anies Baswedan, Ganjar Pranowo di kabinet Bapak nanti Pak, setelah Bapak sudah menjadi presiden definitif Pak. Kami minta tolong ya Pak ya, jangan Bapak bawa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Kami tidak suka, kami tidak ikhlas Pak. Mereka berdua telah memperlakukan Bapak seperti anak-anak Pak. Waktu berdebat itu Pak, Bapak dicemoohkan Pak, Bapak direndahkan Pak. Kami menjerit Pak, menjerit. Sakit hati kami Pak. Bapak menangis, kami pun ikut menangis. Jadi Pak, ini yang berbicara dari akar rumput Pak. Pengagum berat Bapak, pemilih Bapak. Kami ini memang betul niat hati kami ingin memilih Bapak. Bagi mereka yang mengatakan Bapak curang, itu nonsens semuanya Pak. Kamilah pemilih berat Bapak. Jadi Pak, kami minta tolong dengan Bapak satu kali lagi. Jangan Bapak bawa Anies Baswedan, ya, Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Minta tolong Pak. Semoga Bapak melihat video saya ini Pak. Bapak menangis, kami ikut menangis, ya. Bapak menjerit, kami pun ikut menjerit Pak. Kami minta tolong ya Pak ya, dari akar rumput, dari hati kecil kami Pak. Jangan bawa Anies Baswedan, Ganjar Pranowo di kabinet Bapak, ya. Kalau Bapak membawa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di kabinet Bapak nanti, kami tidak ikhlas Pak. Kami kecewa berat dengan Bapak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Semoga Bapak bisa melihat video saya ini Pak. Semoga sampai video ini kepada Bapak. Terima kasih Pak. Selamat bertugas Pak. Oke guys ya, untuk tipe-tipe rakyat yang seperti ini, saya sebenarnya kasihan ya. Politik ini jangan sampai membuat Anda menjadi baper ya, secara berlebihan ya, membuat Anda menjadi emosi berlebihan seperti ini ya. Sikapi sewajarnya Pak ya, karena di balik layar ya, pejabat-pejabat di atas sana mereka biasa-biasa aja ya. Ya mungkin apa yang kita saksikan di layar televisi ya, mereka seperti berantem menyakiti satu sama lain ya. Tetapi di balik itu ya, mereka tetap bersahabat seperti biasanya. Bisa saja mereka makan minum satu meja ya, tanpa ada kamera yang menyoroti itu ya. Memangnya Bapak tahu dalam politik itu guys ya, tidak ada ya yang namanya kawan yang abadi ya, atau musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi ya. Kita sebagai rakyat jangan bodoh sembarangan ya, atau jangan baper sembarangan. Contoh misalnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Dulu mereka berdua ya, yang bertarung dalam Pilpres 2014, 2019 ya. Rakyat benar-benar dibuat menjadi dua kubu guys ya. Tetapi setelah itu ya mereka bersatu untuk kepentingan bersama ya. Dan sekarang Pak Jokowi malah menjadi sahabat bagi Pak Prabowo ya, karena punya kepentingan politik yang sama. Mereka berdua saling support dan saling mendukung untuk saat ini ya. Namun ya, untuk waktu-waktu yang akan datang bisa saja ya, antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini ya, mereka kemudian menjadi musuh politik guys ya.
Kita lihat dulu seperti Ibu Mega bersatu dengan Pak Prabowo melawan Pak SBY, ya. Sekarang Pak SBY bersatu dengan Pak Prabowo, ya, melawan Ibu Mega, ya. Dan seperti itu. Balik lagi, tidak ada kawan atau musuh yang abadi, ya. Yang ada hanya kepentingan, ya. Jadi untuk rakyat dan untuk Bapak ini, ya, jangan berpikir dangkal dan berpikir bodoh, ya. Jangan sampai terbawa perasaan seperti itu. Pak Jokowi, kok Anda masih GR aja ya? Situasi dan kondisi saat ini sudah berubah. Jangan merasa bahwa Anda itu masih begitu besar pengaruhnya, masih sangat berkuasa. Oh tidak, situasi sudah berubah. Ketika 2019, Anda itu yang menjadi lawan politik, itu kalau kita sederhanakan, itu adalah sebagian kelompok Islam. Tapi hari ini Pak Jokowi, yang menjadi lawan politik Anda, itu adalah tidak hanya kelompok Islam, tetapi kelompok pro-demokrasi. Belum lagi partai-partai politik yang sudah tidak berada dalam koalisi yang Anda pimpin. Tidak Pak Jokowi, sekali lagi tidak. Kalau misalnya Pak Jokowi ini menganggap bahwa di belakangnya ada aparat, katakanlah ada TNI dan Polri. Tidak Pak Jokowi, mereka setia pada negara Pak Jokowi. Masih ingatkah Anda ketika 1998 betapa kuatnya Bapak Presiden Soeharto waktu itu ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, TNI akhirnya bersama rakyat. Jadi Pak Jokowi jangan GR, Pak Jokowi, sekali lagi jangan. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah bangsa ini dengan cara yang logis. Semua pesta akan berakhir Pak Jokowi. Tuhan telah memberikan masa buat Anda, dan masa Anda sudah selesai. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Masa Anda itu 2 periode yang lalu, hari ini tidak. Bahkan maaf kalau saya ingin mengatakan, Pak Prabowo itu dalam keadaan kesulitan. Karena apa? Dia dibebani oleh kepentingan seorang yang bernama Jokowi itu. Pak Jokowi, cintailah bangsa ini, cintailah negeri ini. Masih ada waktu untuk Anda untuk bersikap sebagai seorang negarawan yang berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Pak Jokowi. Hei Pak Anies, kalau ada pemilu berikutnya, gak usah lagi ikut pemilu, karena bikin kacau aja negara ini. Itu kata pendukung 02. Ya, seperti itulah mereka berkata-kata. Mereka mengucapkan karena pemilu kali ini disebabkan Pak Anies, makanya kacau. Kata 02, pendukung 02 ini yang ngomong. Nah, tanpa sadar, bekicot itu telah mengungkapkan aib dari junjungannya si 02 itu. Junjungannya sendiri yang dibuka aibnya. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin pendukung 02 ini lahirnya tahun 2020. Nggak tahun 2019, makanya dia nggak ngerti, dia nggak tahu, ya kan? Yang bikin pemilu ini kacau, 2019 tidak ada namanya Anies Baswedan di pemilihan presiden. Yang ada siapa? Joko Widodo dan Prabowo. Yang mengumumkan kemenangan masih juga Prabowo waktu 2019. Dan yang akhirnya diputuskan menang adalah Jokowi. Ya kan? Nah, pada saat itu Prabowo mengumumkan
tidak terima dengan hasil kecurangan pemilu 2019 nih. Tahu nggak apa yang terjadi? Pendukung Prabowo Subianto itu berbondong-bondong demo di KPU. Lalu banyak yang menjadi korbannya, ada yang meninggal, ada yang masuk rumah sakit, diberondong peluru, diberondong gas air mata. Ya. Nah, yang terjadi saat itu sudah jadi bukti sejarah, bukti pemilu sudah kotor. 2019 nih, ya kan? Jadi di 2024 ini pemilu diadakan lagi. Pendukung 02 merasa merajalela, mengatakan gara-gara Pak Anies makanya pemilu ini kacau. Mengadu domba katanya. Kalian nggak sadar weh, 2019 itu siapa? Hah? Makanya kalian jangan tidur mulu. Kalian jangan cuman taunya keluar-keluar tapi nggak tahu isinya apa. Kalian tuduh Pak Anies, sedangkan junjungan kalian sendiri yang nggak beres. Hah? Mau apa lu? Mau apa lu? Mau ngomong lu? Sini gua sikat. Mau apa? Bantah, ayo. Jadi nggak usah cerdas lah kalian 02, pendukung abal-abal. Kalian belum lahir mungkin 2019. Kalau belum lahir tengok video 2019. Ya, tengok postingan-posting 2019. Ada di media banyak. Jadi kalian nggak usah songong. Pilpres ini kacau, tahu nggak gara-gara siapa? Kalau kalian mau tahu, semenjak adanya Jokowi dan Prabowo terus-terusan ada di Pilpres, disitulah kacau. Ngerti kau? Biawak ini. Oke guys, saya mau komentari terkait dengan situasi yang saat ini dialami oleh Pak Ganjar, ya, yakni katanya mau diproses oleh KPK atas dugaan penerimaan suap ataupun gratifikasi, ya. Nah, jika semisalnya Pak Ganjar ini terbukti atau benar-benar melakukan pelanggaran, ya silakan diproses secara hukum, ya. Kita sebagai pendukung, ya kita harus bisa menerima dan menghargai ya segala proses hukum, ya, untuk pihak-pihak yang melakukan korupsi. Namun apabila dibalik semua ini adalah sebuah settingan rekayasa atau ada pihak-pihak yang sengaja mendesain, merancang agar bagaimana Ganjar Pranowo ini bisa dijatuhkan, ya, kemudian mau berupaya keras menggagalkan hak angket yang mau bergulir di DPR, ya, maka menurut saya ini adalah salah satu cara atau upaya-upaya, ya, untuk merusak demokrasi, guys, ya. Artinya ketika ada pihak-pihak, ya, ketika ada rakyat yang hendak bangkit, hendak berjuang, ya, untuk mengembalikan demokrasi ke arah yang benar, ke arah yang baik, dengan maksud dan tujuan agar ke depan kita bisa mewarisi demokrasi yang baik kepada anak cucu kita. Kita bisa mewarisi etika yang baik untuk negeri ini, tetapi itu dihalangi, ya. Ada pihak-pihak yang tidak suka jika demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik. Artinya dengan kebobrokan demokrasi saat ini, ya, mereka bisa mengambil banyak keuntungan-keuntungan di situ, ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kasus dari Pak Ganjar ini adalah settingan ataupun rekayasa ataupun ada yang mendesain di balik itu, guys. Namun percayalah, guys, ya, bahwa waktu yang akan menjawab. Kebenaran itu dia hanya perlu diuji oleh waktu saja, ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.